Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini aku bikin aneka nastar pakai satu adonan ekonomis full margarin tapi rasanya enak banget, lumer, lembut, pokoknya mantap. Teman-teman harus coba sih pakai resep satu ini untuk isian toples lebaran nanti. Penasaran? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama kita siapin tepung terigu sebanyak 400 gram. Kemudian tambahkan tepung maizena dan juga susu bubuk. Untuk tepung terigunya udah diayak sebelumnya ya. Dan ini kita susul tepung maizena dan susu bubuknya. Kalau udah lanjut diaduk hingga rata. Kalau udah rata kita sisihkan dulu. Kemudian kita buat adonan. Ini aku pakai margarin merek yang ini ya teman-teman. Untuk merek bebas aja, bisa sesuai selera. Di sini aku pakai 1 bungkus. Kemudian tambahkan lagi 100 gram, ini sekitar setengah bungkus. Jadi pakainya 300 gram ya teman-teman. Kemudian ini kita mixer sebentar, pakai kecepatan rendah selama kurang lebih 2-3 menit atau hingga sedikit mengembang seperti ini. Jadi nggak apa-apa, hasilnya akan tetap bagus kok. Karena kita di sini buatnya pakai full margarin ya. Jadi di mixer rada lama. Kemudian tambahkan kuning telur sebanyak 2 butir. Udah tinggal kita mixer hingga rata aja, nggak perlu lama banget, seperti ini cukup ya teman-teman. Lalu kita tambahkan gula halus. Nah kalau udah tinggal kita mixer lagi sebentar asal tercampur rata. Oke, aku rasa cukup untuk mixernya, boleh disisihkan. Lanjut kita ratakan untuk pinggirannya ya. Nah seperti ini. Kita aduk rata kembali sebentar aja. Agar rasanya lebih enak lagi, ini aku tambahkan pasta vanilla butter. Jadi kalau mau hasilnya lebih wangi, lebih enak, teman-teman harus banget sih pakai yang merek ini ya. Aku rekomendasiin banget, jadi nastar kita lebih wangi teman-teman. Nah kalau udah tinggal kita aduk rata, kemudian tambahkan bahan kering yang udah kita ayak di awal tadi. Di sini aku bagi ke dalam 2 tahapan ya teman-teman, dan sambil diaduk. Jadi ngaduknya cukup pakai spatula aja ya, jangan pakai tangan, agar nanti hasil nastarnya itu tetap bagus, lembut, nggak keras ya. Kalau pakai tangan itu nanti hasilnya kurang bagus teman-teman. Oke, ini semua bahan keringnya udah masuk. Lanjut kita aduk rata, dan kalau udah rata hasilnya akan seperti ini. Oke, cukup ya. Nah kalau udah rata seperti ini baru boleh kita ulenin pakai tangan, dan kalau bisa dilapis dengan plastik seperti ini. Jadi diusahakan tidak terkena tangan langsung ya teman-teman. Adonan udah jadi, kemudian aku bagi 3 sama rata seperti ini, karena aku mau buatnya 3 varian nastar. Kemudian kita pisahkan sedikit adonan untuk bikin motif. Ini opsional, kalau teman-teman mau polosan aja juga nggak masalah. Kemudian untuk motif aku tambahkan sedikit pasta pandan. Udah tinggal kita ulenin juga hingga rata. Nah kalau udah rata hasilnya seperti ini teman-teman, dan siap untuk kita bentuk. Di sini aku pakai sendok takar yang ukuran setengah sendok makan ya. Kita bagi-bagi semua adonannya seperti ini. Jadi untuk ketiga adonan aku pakainya sendok takar setengah sendok makan seperti ini teman-teman. Nah kalau udah kita lanjut untuk semuanya ya, begitu seterusnya, lakukan hingga selesai. Setelah selesai kita sisihkan dulu, jadi untuk semua adonan tinggal dibagi sama rata aja. Kemudian untuk selain nastarnya ini aku pakai sendok takar yang setengah sendok teh. Udah dibulat-bulatkan sebelumnya. Kemudian kita ambil 1 adonan kulit, dipipihkan seperti ini. Kemudian kita ambil isian selainya. Nah kalau udah tinggal kita tutup ya, dipastikan rapat, bulat bagus agar nanti hasilnya juga bagus, nggak gampang retak. Nah seperti ini. Kalau udah lanjut kita bulatkan. Kalau teman-teman salfok sama suara aku, maaf banget ini lagi bindeng teman-teman, kayaknya mau flu deh. Maaf ya kalau kurang nyaman. Nah kalau udah bulat bagus, tinggal kita susun rapi aja ke atas loyang. Dan untuk loyangnya nggak perlu dioles apa-apa, jadi langsung aja kita susun rapi. Begitu seterusnya teman-teman, lakukan hingga selesai. Kemudian untuk adonan yang pandan kita ambil sedikit aja, kecil banget. Kita bentuk seperti ini. Jadi ini bentuk daun ya, kita letakkan di atasnya.
Nah, kira-kira bentuknya seperti buah ceri teman-teman. Oke, cukup. Ini opsional. Kalau misal teman-teman gak mau ribet, gak mau pakai motif daun seperti ini, boleh banget di skip ya. Jadi tinggal dibulat-bulatkan aja. Nah, agar lebih menarik, jadi aku bikin seperti ini. Nah, kayak gini udah cakep ya. Lanjut kita panggang ya teman-teman. Tiba-tiba udah selesai dibulat-bulatkan semua adonannya. Aku pakainya oven listrik di rak tengah di suhu 120 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 40 menit atau hingga matang. Kemudian untuk sisa adonan yang tadi dibagi-bagi juga. Kemudian aku bentuk seperti ini ya. Kita bentuk oval memanjang, kemudian dipipihkan. Di bagian ujung ini lebih runcing dan bagian tengah sedikit lebar. Lalu untuk selai nanasnya bentuk oval memanjang juga dan kita lipat seperti ini. Untuk permukaannya aku kasih motif pakai garpu. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini teman-teman. Udah selesai juga kita bentuk. Lalu untuk sisa adonan satu motif lagi aku bentuk pakai garpu seperti di video caranya ya. Jadi teman-teman tinggal perhatikan aja. Kalau misal nggak mau ribet, nggak mau sulit, pakai satu motif adonan aja untuk semua adonan juga nggak masalah. Di sini aku bikin lebih bervariatif aja biar nggak bosan teman-teman. Tuh hasilnya juga cakep ya. Semuanya udah selesai dibentuk, aku dapatnya 2 loyang. Ini akan aku panggang pakai oven tangkring. Jadi tadi ada sisa sedikit adonan yang hijau, aku bulatkan aja kemudian diisi dengan selai. Dan untuk oven tangkring udah aku panaskan sebelumnya, pakai api besar ya, sekitar 10 menit. Setelah ovennya panas, kita masukkan adonan di rak atas dan rak paling bawah. Kita kecilkan api kompornya, lubang atasnya dibuka, dipanggang selama kurang lebih 45 menit atau hingga matang. Lanjut lagi untuk adonan yang dipanggang pakai oven listrik, ini udah matang. Pastikan bagian bawahnya udah kecoklatan seperti ini teman-teman. Jadi panggangnya harus benar-benar matang. Kalau udah, kita siapin bahan oles. Ini aku pakai 2 butir kuning telur dan 1 sendok makan minyak goreng. Tambahkan sedikit pewarna kuning telur. Agar lebih gampang ngolesnya, disaring ya. Nah seperti ini agar tidak ada sisa-sisa dari putih telurnya. Karena kalau nggak disaring itu ngolesnya rada sedikit susah karena ada yang menggumpal teman-teman. Kalau disaring hasilnya akan lebih mulus. Nah siap untuk kita gunakan. Untuk kuasnya pakai yang lembut, ukurannya kecil seperti ini. Dah tinggal kita oles aja hingga ke permukaan bawahnya ya, agar hasilnya rapi. Nah begitu seterusnya teman-teman, kita lakukan hingga selesai. Oke teman-teman, olesan pertama udah selesai, kemudian kita pastikan kering, dicek aja seperti ini. Kalau udah kering lanjut kita timpa lagi untuk olesan yang kedua. Dan ini juga opsional, kalau teman-teman gak mau ribet 2 kali oles, 1 kali oles juga cukup. Pokoknya sesuai selera aja, tapi kalau 2 kali oles ini hasilnya lebih glowing, lebih menarik aja teman-teman. Kalau telaten sebaiknya 2 kali oles ya, tinggal dipilih aja. Oke, ini udah selesai dioles semuanya. Lanjut kita panggang kembali. Pakai suhu rendah aja. Di sini aku pakai 80 derajat Celcius karena oven yang aku gunakan ini lumayan panas. Jadi nanti sesuaikan oven masing-masing. Kita panggang kembali selama 10 sampai 15 menit. Untuk yang oven tangkring selang waktu 20 menit ganti posisi loyang ovennya ya dan lanjut panggang hingga matang. Dan setelah matang kita keluarkan dari oven. Selagi masih panas atau kalau mau ditunggu hangat dulu boleh, langsung aja kita oles dengan kuning telurnya. Dan pastikan ini juga udah matang nastarnya ya, permukaan bawahnya coklat. Setelah selesai dioles dan ini lanjut kita panggang selama 15 menit. Alhamdulillah semua nastarnya udah mateng, tinggal kita sapu aja permukaannya pakai tisu secara perlahan. Nah hasil nastarnya akan lebih glowing seperti ini. Tuh cakep banget ya. Udah gitu aja teman-teman tutorialnya. Gimana? Tertarik gak nih untuk mencoba? Aku rekomendasiin banget resep satu ini karena beneran enak banget walaupun pakai full margarin.
Tuh hasilnya cantik-cantik banget ya. Nastar ekonomis tapi rasanya premium udah jadi. Siap untuk kita susun rapi ke dalam toples atau siap juga untuk kita jual nih. Untuk ide jualan juga mantep banget. Nah, bisa kita kemas menggunakan paper cup mini. Ini hasilnya jadi lebih menarik lagi teman-teman. Untuk satu resep di sini aku dapatnya 3 toples ukuran 500 gram. Dan aku kemas pakai paper cup seperti ini. Tuh hasilnya cantik banget beneran deh. Aku yakin teman-teman pasti suka. Nah ini dia 3 varian nastar ekonomisnya udah jadi. Hasilnya cantik-cantik semua. Aku jamin rasanya premium teman-teman walaupun pakai bahan ekonomis. Enak banget, ngeprul, lumer, wangi banget teman-teman. Penasaran juga gimana rasanya? Jangan lupa recook ya. Dan kalau udah recook semoga suka sama rasanya. Bisa untuk isian toples lebaran tahun ini. Hasilnya cantik-cantik banget. Terima kasih teman-teman udah nonton videoku hingga akhir. Semoga kita bisa bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.